Mens sana in corpore sano. Sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bukan cuma untuk yang mau nurunin berat badan aja, tetapi banyak penelitian yang membuktikan bahwa olahraga juga sangat berpengaruh loh bagi kesehatan mental. Contohnya, bisa memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan bahkan bisa meningkatkan kualitas tidur. Luar biasa. Dapat informasi baru ya guys ya. Nah, simak episode yang sporty ini sampai habis ya guys. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gua Doli di podcast kesayangan kita Gardu Share the Lights. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru nih sama guest kita yang luar biasa ya. Saya mau sapa satu-satu nih. Ada Mas Lukas. Halo Mas Lukas, apa kabar? Halo kok, puji Tuhan baik. Mantap. Ada juga Cici Sherly, apa kabar Cici Sherly? Halo kok, puji Tuhan Sherly baik. Amin, puji Tuhan. Yang terakhir dan luar biasa juga nih ada Koko Robert. Halo Be. Halo kok, puji Tuhan baik juga. Oke, saya percaya ya kita semua dalam lindungan dan anugerah Tuhan. Oke, langsung aja nih kita to the point nih dalam bincang-bincang kita pada hari ini ya. Nah, kita langsung masuk aja nih ke topiknya nih yang menarik. Kalian itu kan, gua percaya tuh suka banget sama olahraga ya. Nah, kalian tuh yang kalian gandrungin, yang kalian senangin tuh olahraga apa sih kalau boleh tahu? Boleh dong. Siapa nih? Koko Obe dulu nih. Koko Obe, gimana Be? Waduh. Ya, sebetulnya kalau gua sih kok ya, kalau dibilang senang banget sih, ya senang sih, tapi nggak yang sampai terlalu gimana sih, gitu. Yeah. Jadi, apa tadi pertanyaannya kok? Gue lupa. Olahraga yang lu senengin apa, Be? Oh iya. Apa main congklak, main karambol, main karet? Iya, jadi belakangan ini gue lagi seneng ini kok, main badminton kok. Gitu. Jadi, belakangan mungkin udah 2 tahunan kali ya. 2 tahunan gue mulai main badminton lagi nih gitu. Sama belakangan juga mungkin baru 2 bulan ya, sama suka lari sih kok, lari sore gitu. Jogging ya? Jogging betul. Gitu. Jadi kalau cuacanya bagus, cuacanya nggak hujan nih kayak gini, nggak mendung, sore-sore kan gue lari juga gitu. Bener-bener itu olahraga yang dibilang katanya paling murah, tapi ternyata manfaatnya paling besar ya Be ya? Betul, nggak pakai modal. Bener banget ya. Oke, thank you. Nah, lanjut nih mau nanyain buat Cici Sherly nih. Gimana nih Ci? Jadi kok Sherly ini termasuk anak yang aktif banget, gak bisa diem gitu dari kecil. Jadi aku tuh dari kecil suka beberapa olahraga. Jadi SD aku ikut senam pramuka, aku ikut pencak silat, lompat jauh, voli gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya favoritnya apa? Aduh banyak. Cuma yang aku tekunin, yang aku tekunin sekarang itu adalah menari kok. Luar biasa. Ya, menari itu kan salah satu bentuk seni pertunjukan, dia menggunakan gerak tubuh. Nah, karena menari menggunakan gerak tubuh, dia memerlukan stamina yang bagus, fleksibilitasnya juga bagus, keseimbangan. Bahkan kan banyak juga nih sebenarnya olahraga yang melibatkan gerakan tarian kayak gimnastik, bela diri, gitu-gitu ya kok ya. Betul Jadi, banget. Aku suka banyak olahraga, cuma yang saat ini sering banget dilakukan adalah menari gitu kok. Oke, luar biasa. Kadang kalau misalnya lagi ada waktu yang lebih panjang, bersepeda juga suka, lari juga suka, gitu. Badminton sama Kok Obe bareng ya kok. Mungkin kalau buat Sherly menari itu suatu profesi juga kali ya. Iya bener kok. Aku jadikan pekerjaan juga. Iya. Menyelam minum air ya Be. Betul. Kadang-kadang nemu mutiara juga Be. Oke, thank you.
Ya, gue juga ya kalau gue flashback sama hidup gue, hampir semua olahraga itu gue pernah mainin, ya. Dan tanda kutip gue bisa, gitu ya. Dari main volley, main basket, main futsal, main bola, main bulu tangkis, bahkan main tenis, main bulu tangkis, main biliar, main karambol, sebutin deh. Semua olahraga kecuali golf yang belum gue coba. Semuanya. Bekel juga nggak sih kok? Kenapa? Bekel juga nggak? Bekel juga dulu gue mainin loh, jangan salah loh, ya. Semua gue mainin, cuman nggak ada yang bener-bener jago. Jadi semuanya itu hanya sekedar hobi. Ya kalau sekarang sih yang gue gandrungin ya palingan main futsal, terus main basket juga jarang lah ya. Tapi kadang-kadang karena semenjak pandemi ini kan agak sulit ya, buat bisa olahraga bareng. Paling ya saya jalan juga kadang-kadang saya jalan, palingan begitu sih. Tapi kalau masalah hobi olahraga, semua olahraga saya hobi deh. Bahkan berenang juga hobi. Saya percaya kita semua juga begitu ya. Pasti begitu. Iya. Semuanya hobi banget buat berolahraga. Nah, selanjutnya nih, gue mau nanya nih sama Mas Lukas nih, ya. Seorang pesepak bola profesional nih, ya. Kira-kira nih Mas Lukas punya atlet favorit nggak sih? Entah itu di dalam negeri maupun luar negeri. Boleh dong cerita, Mas. Dan kenapa favoritin dia? Ada kok. Dari luar kayaknya. Siapa? Namanya Sergio Ramos tuh. Wih, pemain dari Real Madrid ya. Kalau boleh tahu kenapa nih Mas Lukas bisa favoritin dia atau idolain dia deh? Dia itu sosok kapten yang luar biasa sih kok. Dia pernah gagal kan, kayak misalkan penalti nggak pernah masuk, sekarang jadi rajanya penalti. Jadi kan dia sering introspeksi diri dia sendiri buat lebih jadi baik lagi itu. Makanya itu motivasinya. Iya kok. Ya, mentalnya bagus ya. Iya, mentalnya bagus. Meskipun emang umurnya udah nggak muda lagi, tapi kan jiwanya di passion bolanya emang benar-benar harus dicontoh kok. Oh iya benar, setuju saya. Saya juga sering ngikutin ya main Real Madrid ini. Nah, Kas, kalau di luar pesepak bola nih, kira-kira ada nggak yang kira-kira kamu idolai? Di luar dari olahraga ya berarti ya? Di luar sepak bola? Di luar sepak bola. Sepak takraw mungkin? Nggak ada ya sih. Nggak ada ya, berarti Mas Lukas bener-bener fokus nih sama olahraga yang ditekunin luar biasa ya. Ya kita doain deh supaya karir Mas Lukas juga nih naik terus ya, dipakai bahkan siapa tahu bisa memperkuat timnas Indonesia nih suatu saat ya Mas Lukas ya. Iya, impian aku. Amin, kita dukung ya. Iya. Oke, next nih buat Cici Sherly nih, ada nggak nih kira-kira atlet favoritnya siapa? Atlet favorit di dunia dance kali ya kok. Ada Real Madrid, dia jadi pasangan suami istri gitu kok. Dia memang fokus di dunia tari. Terus udah banyak banget karyanya. Dia itu bikin koreografi buat BTS, buat 21, buat gitu? Justin Bieber. Iya kok. Ada Real Madrid, orang Amerika dia. Sama istrinya Mari namanya. Oh, I see. Berarti mungkin di dunia koreografi itu dia sangat populer berarti ya, iya. Populer banget, keren banget gitu. Apa dia pernah datang ke Indonesia? Enggak sih kayaknya ya. Kayaknya belum. Sampai sekarang masih aktif tapi ya. Tapi aktif sih dia, keliling Asia, Eropa juga suka gitu. Oke, luar biasa. Kalau lu Be, gimana Be? Kalau gua atlet favoritnya karena tadi gua sebut gua lebih senang main badminton, maka ya gua senang sama Minion ya. Gitu. Karena mainnya bagus, cepet gitu kan. Terus kalau misalnya selain itu sepak bola ya, dulu gue juga senang sepak bola sih kalau zaman-zaman
Oh gitu. SD SMP, cuman berhubung gua kalau main bola tuh cepet banget capek. 5 menit capek. Ya, nggak apa-apa sih, asal jangan berantem mulu kan. Setiap kali main bola berantem gitu enggak ya? Kok ajak kok. Kalau bola, gue masih senang sama David Beckham sih kayaknya. Masih senang David Beckham karena dia setelah dia udah nggak main aja, dia tuh masih apa ya? Kayak auranya tuh masih laki-laki banget, sporty banget. Iya, benar ya. Sampai sekarang ya, mungkin Keren, dia lebih keren aja gitu. lebih tenar di luar sepak bola daripada di sepak betul, bola ya. Betul. Terus kalau misalnya badminton lagi, kalau misalnya yang lain, tadi kan di Indonesia ada Minion. Gue juga senang sama Tai Tzu Ying dari Taiwan, itu yang pemain putri ya. Oh gitu, ada pemain bulu tangkis ya? Ada, iya bulu tangkis dong. Peringkat 1 ya kalau nggak salah sekarang dari Taiwan. Single perempuan. Kan itu dia mainnya juga bagus juga, sering nipu-nipu gitu kok. Nipu-nipu, iya. Oke. Thank you, Be. Nah, kalau gue pribadi sih, gue karena dari dulu gue sangat menggandrungi basket ya. Gue sangat mengidolai yang namanya Kobe Bryant, almarhum ya. Dia itu buat gue adalah, ya bukannya sih gue bilang panutan, yang namanya idola itu, yang dengan nama istilahnya tuh Mamba mentality itu bener-bener ada tuh sama dia tuh. Mentalitinya gimana? Walaupun lagi setengah pertandingan dia cedera, walaupun timnya ketinggalan jauh, kayaknya udah nggak ada harapan buat menang, tapi dia tuh memberikan segalanya loh untuk bisa memberi yang terbaik buat timnya ya. Ada kalanya timnya nggak berhasil untuk bisa membalikkan keadaan jadi menang, tapi kebanyakan dia menang. Kebanyakan dia bisa memacu timnya untuk bisa semangat lagi gitu ya, fight lagi sampai terakhir ya. Walaupun akhirnya dia meninggal karena kecelakaan helikopter ya sama putrinya ya, tapi kenangan dia tetap ada lah, saya rasa bagi semua pecinta basket NBA seluruh dunia kayaknya dia ada salah satu legend sih. Ya. Nah nih guys, ini kan kita semua mengalami hal yang sama, yaitu pandemi nih guys. Ya, pastilah kebebasan kita dalam berolahraga juga udah nggak bisa sama ya dengan saat kita sebelum pandemi. Boleh nggak sih gue minta tips-tips kalian menyiasatinya gimana sih supaya dalam keadaan pandemi pun masih bisa berolahraga dengan nyaman dan dengan aman tentunya. Boleh dong, mungkin dari Ai dulu. Dari Ai, puji Tuhan aku masih bisa tetap olahraga dengan lari kok, karena sebelumnya kita semuanya pasti swab dulu. Jadi udah ketahuan semuanya aman, sehat, baru kita bisa melakukan latihan dan juga show-nya terlaksana. Terus orang-orang yang ada di sana juga udah pasti pakai masker, udah swab juga, jadi aman. Kalau tips dari aku, misalnya di rumah, ya olahraga di rumah, kardio gitu, kayak jumping jack, kayak lompat tali gitu-gitu kali ya, lebih aman karena di rumah nggak kemana-mana. Tapi ya terkadang itu yang paling berat ya, olahraga sendiri itu ya. Niatnya ya kok. Bener ya, niatnya yang harus digalakin ya istilahnya ya. Oke, thank you. Nah, nih buat Mas Lukas gimana nih? Boleh sharing-sharing nih pas kemarin lagi training camp nih di Lamongan. Sama kok, sebenarnya juga olahraganya terbatas banget di sana. Kita juga harus ngasih set juga kan. Bisa 15 hari swab kadang-kadang. Nah gitu ribet-ribet juga kok. Tapi ya puji Tuhan kok masih bisa, latihannya masih bisa lancar. Cuma kadang-kadang bete kok kalau habis latihan nggak bisa kemana-mana. Jadi ya benar. Iya. Jadi habis latihan ya udah langsung aja kan. Langsung ke mes. Udah gitu-gitu aja. Terbatas sekali ya ruang geraknya ya. Iya. Jadinya menonton banget lah. Bikin bosan juga ada. Iya. Kalau biasanya pas lagi bulan puasa gitu gimana Mas? Pernah nggak? Pasti ada dong. Pernah dong maksudnya ikut training camp tapi lagi bulan puasa. Itu kan banyak
istilahnya lagi ibadah puasa juga tuh, itu bagaimana itu? Boleh cerita nggak Mas? Ya tetap lancar sih kok, latihan juga tetap bisa hampir setiap hari juga. Cuma memang waktunya lebih sedikit. Biasanya kan kayak jam 3:30 udah mulai. Kalau bulan puasa ya jam 4:30 lah. Kalau enggak habis buka puasa itu latihan, malamnya latihan gitu. Oh, jadi siasati waktunya ya jadinya ya. Iya. Tapi ada alasan tunggal latihan ya Mas ya? Nggak ada sih kok. Semua. Tetap aja ya. Iya benar-benar. Bahkan kalau kita perhatikan di pertandingan di Eropa gitu ya, kan banyak juga tuh ya pemain sepak bola yang juga lagi puasa juga tetap aja bertanding seperti biasa ya. Iya. Benar. Itu benar-benar luar biasa itu fisiknya. Iya, mental. Okay. Benar-benar, thank you Mas Lukas. Be, gimana Be? Kalau dari lu Be? Ya, jadi kemarin pas lagi pandemi sih, ya sempat nggak olahraga sih kok berapa bulan gitulah, 2 bulan 3 bulan, karena takut ya pertama. Terus juga kita kan melihat situasi dari perkembangan COVID juga kan. Nah, cuman sekarang karena sudah banyak yang olahraga juga, jadi ya paling sebenarnya bingung juga ya, kita mau olahraga tapi kita harus pakai masker, itu yang masalah nomor 1 tuh kok. Iya, karena bener. Ya misalnya kita mau lari gitu, kita harus pakai masker kan capek kan, sesek kan. Jadi paling ya kita siasati dia sebisa mungkin kalau kayak misalnya lari ya kita lari ke tempat yang memang sepi, banyak pohon. Kemudian jauhin yang ada kumpul-kumpul rame-rame, kemudian masker dipakai, nanti kadang dilepas, gitu sih paling kok. Iya, bener ya. Jadi memang dibilang serba salah ya Be ya. Iya. Masa main badminton gitu pakai masker sih? Ya ada juga sih kayak gitu, cuman kan sesek kan. Tapi saya pernah membaca ya katanya nggak boleh Be. Kalau olahraga kan? intensitas tinggi itu nggak boleh pakai masker katanya, karena menghalangi kadar oksigen masuk ke paru-paru dan itu dapat menyebabkan hal yang fatal. Ya. Nah, mungkin kalau untuk jalan cepat, jogging kecil mungkin masih bisa ya. Tapi kalau udah yang bulu tangkis kan intensnya tinggi kan, lari, betul. cepat, kan, kejar sampai kayaknya sih nggak disarankan ya. Iya, jadi kalau main bulu tangkis ya paling kita nggak bisa banyak-banyak sih kok main. Terus juga satu lapangan nggak bisa banyak-banyak, kemudian juga kita duduknya mesti jauhan, dan juga ya pokoknya jangan deket-deket lah, dijarakin gitu lah. Iya, benar. Iya sih, memang kayaknya kalau merenang juga banyak yang tutup ya, belum dibuka ya. Jadi memang olahraga yang benar-benar berhubungan secara fisik mungkin ya udah banyak dihindarin sih. Ya kebanyakan sekarang kan olahraga ya kalau nggak jogging, main sepeda ya. Kalau main sepeda kan bisa social distancing gitu kan. Atau mungkin main bulu tangkis, kalau bulu tangkis one on one, atau main tenis mungkin masih aman lah dilakukan ya. Tapi ya biar gimana pun ya tetap namanya hobi, yang namanya olahraga itu tetap harus kita lakukan ya. Bener. Nah selanjutnya nih gue mau nanya sama kalian nih. Menurut kalian olahraga itu sepenting apa sih? Kan katanya kalau mau sehat, ya kita bisa cuma dengan makanan sehat, tidur cukup dan lain-lain. Gitu loh. Pentingnya olahraga itu seperti apa? Dan kalian udah ngerasain manfaat dari olahraga itu belum? Gimana Be? Ya sebetulnya kalau dibilang sehat dengan makan makanan yang sehat bener kok, cuma masalahnya kita makan yang sehat nggak gitu kan, malah justru makanan sehat kan nggak enak. Ya betul nggak sih? makan makanan detox gitu yang sehat nggak enak. Ya. Malah yang parah kita olahraga terus makanannya barangan, junk food, sana sini minyak, lebih kacau gitu ya. Ya jadi kalau dibilang penting banget kok, dan apakah sudah dirasakan? Gue udah merasakan kok. Jadi sebelum dan sesudah gue seminggu misalnya 2-3 kali olahraga gitu. Jadi terasa banget pada saat gue masih kerja nih kok, sebelum pandemi nih, jadi masih normal gitu kan. Jadi kan memang kalau ngantor itu kan waktunya
biasanya susah kan. Maksudnya pagi-pagi kita jam 6 bangun, kemudian 6:30 udah jalan, udah ke kantor, kemudian pulang udah malam, jadi nggak menyempatkan diri untuk olahraga gitu. Nah jadi kalaupun olahraga paling jalan kaki aja kalau lagi kerja, lagi tugas, tapi kan nggak cukup biasanya gitu. Nah jadi pada saat itu gue jadi suka sering capek, gampang sakit, gampang kena flu gitu. Dan pas gue cek ke dokter juga bilang gitu, kebanyakan kerja badannya nggak ada gerak gitu, nggak ada olahraga. Jadi setelah gue sempatkan diri olahraga gitu, misalnya badminton seminggu 2 kali, ada lari sekali di tengah-tengahnya. Nah itu terasa tuh kok badan jadi lebih fit, betulan badan lebih fit, kemudian juga konsentrasi kita di kantor, mood kita juga kayaknya lebih terjaga gitu. Dan yang penting juga tidur malam lebih lelap gitu. Iya, itu sih yang gue rasain. Bener ya. Setuju. Oke, thank you, Be. Gimana nih, Ai? Siapa tahu ada mau tambahin nih, Ci Sherly? Ai juga setuju banget sih kok pentingnya olahraga selain makan makanan yang sehat. Karena membantu tidur cukup juga, terus memperbaiki suasana hati kalau lagi stres atau lagi, kadang Sherly tuh kalau lagi bete, kalau lagi kesel, dialihkan aja sama olahraga, lari gitu. Itu tuh memperbaiki mood banget buat aku. Iya, benar. Setuju banget lah sama Kobe. Benar. Oke, nah gimana nih kalau buat Mas Lukas, gimana nih pentingnya berolahraga tuh gimana nih Mas Lukas? Selain berkarir tentunya ya. Penting banget lah kok olahraga kok. Kalau gue ini kok punya pengalaman pribadi sih. Tuh. Oh ya? Iya. Ya. Gimana? Dulu emang nggak terlalu suka olahraga kan pas SMP itu, pas kelas 1 SMP. Nah di situ badan gue gendut banget kok, pernah ngerasain tuh gendut. Oh gitu. Iya, pernah ngerasain gendut. Terus padahal di situ saya kelas olahraga ya. Jadi saya ngebandingin teman-teman saya, kok pada bagus badannya. Jadi jadi minder kan, ada minder. Nah udah dari situ tuh benar-benar harus benar-benar ya fokus lah sama olahraga saya. Makanya sampai sekarang kan benar-benar saya tekunin olahraga. Lama-lama ya jadi profesi kok. Puji Tuhan ya. Iya. Jadi pengalaman banget makanya. Banyak olahraga nih Kas ya, biar bisa punya badan ideal ya Kas. Tapi kok gue mau tanya nih kok. Gimana Be? Kok gue mau tanya sama Lukas nih, bro. Lu kan iya Kak. Olahraga itu kan jadi suatu ibaratnya lu lakuin setiap hari kan gitu kan. Itu lu ada bosen gak sih? Atau ngerasa capek atau bosen gak sih? Kalau misalnya kayak gue kan misalnya olahraga cuma seminggu 2 kali 3 kali gitu. Sedangkan lu kan bisa dibilang mungkin lebih dari itu kan. Ada rasa apa sih? Bosen, capek gak sih? Gitu. Capek yang bosen pasti ada. Ada ya? Cuma kan ada. Cuma kan balik lagi, saya kan maksudnya nyari kerjanya kan di olahraga kan, jadi saya nggak bisa harus bosen, nggak ada kata-kata bosen itu. Tapi yang pasti lu nikmatin lah ya, maksudnya meskipun iya harus gitu Kak. Iya sih, memang gue juga membuat pengakuan ini ya. Dulu pas masih SD SMP memang gue jarang banget olahraga. Itu badan gue memang agak sedikit agak gemuk lah gue bilang. Nah pas SMA itu gue bisa gila-gilaan olahraganya, bener-bener yang namanya mungkin nggak tahu gimana ya, ketemu hobi gitu ya, main basket waktu itu. Waduh, bener-bener main basketnya bener-bener sering, intens. Jadi berat badan saya tuh turun drastis gitu ya. Nah saat sudah lulus sekolah, udah mulai susah tuh kan, udah dapat kerja, udah mulai kerja karena belum kuliah. Jadi jarang berolahraga. Teman-teman juga yang lain udah pada kerja semua ya. Karena udah nggak pernah olahraga, jadi tubuh cepet banget gemuknya gitu loh. Sampai sekarang lah beginilah kejadiannya. Ya, jadi benar banget kata Lukas. Memang olahraga itu dapat menjaga juga ya Kas ya, keidealan tubuh seseorang.
ya. Dan juga gue ngerasain walaupun badan gue agak gemuk begini, terus mungkin gue juga olahraganya nggak intens banget, tapi setiap kali setelah olahraga nih, besoknya itu badan seger gitu loh. Badan seger, terus kalau teman-teman punya jam tangan yang bisa ngecek denyut jantung, ya teman-teman cek deh. Pas lagi tidur, pas besoknya itu detak jantungnya normal gitu, bagus detak jantungnya. Beda sama teman-teman yang olahraganya nggak seminggu sekali, nggak seminggu 2 kali, itu beda banget itu detak jantungnya. Kalau saya sih, saya lihatnya begitu ya, secara logikanya begitu. Gimana nih teman-teman? Mungkin ada yang mau tambahin? Habis olahraga bukannya makan jadi banyak kok. Itu tantangan, Be. Itu salibnya tuh, Be. Itu mesti tuh, itu mesti mesti dilawan tuh ya. Karena gue pernah baca artikel kok, katanya setelah kita berolahraga, habis kita capek-capek gitu kok, katanya 30 menit sampai 1 jam pertama itu adalah saat-saat dimana tubuh kita tuh bener-bener namanya lapar dan haus gitu kok. Jadi makanya ada yang bilang setelah kita olahraga justru malah makannya jadi lebih banyak gitu. Katanya sih kayak gitu. Tapi iya benar kok, iya. Betul gak sih? Bener. Iya sih benar. Jadi makanya 1 jam setelah olahraga justru itu yang harus kita jaga, makan dan minumnya, justru nutrisi, suplemen yang harus kita konsumsi katanya gitu. Jadi bukan malah kita yang habis lari 1 jam 2 jam malah kita makan junk food segala macam gitu. Betul gak sih? Betul ya? Cuman kalau di atlet emang kayak gitu, Kak. Iya bener-bener dijaga ya. Mungkin bukan masalah makannya kali ya, tapi mungkin apa yang dimakan kali, Kas ya. Mungkin kalau Lukas yang profesional setelah latihan ada konsumsi juga mungkin minumannya juga khusus, makanannya juga khusus ya, Kas ya. Jadi ototnya dijaga dengan baik, enggak lemaknya enggak nambah, mungkin yang nambah adalah otot mungkin ya. Iya. Gitu loh. Karena saya pikir juga kalau kita kan nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu habis main bulu tangkis nih, apalagi main di Tirta yang biasa main, taunya nongkrong tuh di mie ayam yang deket situ. Yang si OB sering nongkrong kan. Mainnya Cuma kalau buat orang diet nggak bakalan boleh kayak gitu kok, beda lagi. Oh gitu ya. Iya. Gimana Kas yang kamu tahu, Kas? Iya, pokoknya beda-beda tuh kok. Kalau cuma kayak orang-orang biasa terus olahraga itu malah justru makannya ya sedang-sedang aja, jangan lewatin apa yang dia keluarin, keringat segala macam. Cuma kalau atlet beda lagi, dia kan keluarnya banyak tuh, jadi dia harus benar-benar memenuhi gizi-gizinya ada lagi, biarin dia fit lagi pas besok ke latihan segala macam atau tanding gitu sih. Menurut saya ngertinya gitu. Pasti berbeda ya antara orang biasa yang hanya istilahnya mungkin lagi diet atau hanya olahraga untuk kesehatan, jelas pasti berbeda ya pemenuhan gizinya ya. Iya, benar-benar setuju saya, Kas. Setuju. Nah, kalau biasanya kalau atlet gitu di itu ya ada hitungan gizinya ya kok ya, ada kalorinya berapa. Iya, setahu gue gitu ya, Kas ya. Ininya berapa gitu ya. Ditimbang gitu, Kas ya. Tapi tergantung orangnya juga sih, kok ada aja yang ngeyel. Tapi emang anjurannya gitu kebanyakan. Iya. Bahkan kita sedikit sedikit keluar dari jalur nih. Saya pernah baca seorang yang udah kita kenal mungkin ya, seorang Cristiano Ronaldo. Itu benar-benar dia menjaga tubuhnya itu dari makanan yang tidak sehat. Bahkan lagi waktu liburan pun katanya, kan biasanya kalau orang di Eropa itu kan ada liburan tuh pas jeda musim ya. Oh iya. Dia itu benar-benar tidak pernah minum alkohol, dia nggak pernah begadang, dia jaga makan, tetap olahraga. Makanya kata banyak ahli yang bilang kenapa dia umur 36 sekarang masih tetap fit, masih tetap di performa yang lumayan tinggi, karena dia berhasil menjaga seperti itu. Gimana tuh, Kas? Kira-kira menurut Lukas? Iya kok, bener kok. Saya juga sering ngelihat cerita-ceritanya dia lah di YouTube gitu. Jadi dia mah kayak segala makanan tuh jarang makan dia mah kok. Malah dia konsumsi Herbalife itu loh kok. Jadi cemilan dia minuman doang sih. Sekalian iklanin ya.
Iya. Benar Iya, ya. Berarti gitulah. itu ya Kas ya. Untuk Iya. dapat menjaga apa ya istilahnya staminanya tetap bagus, memang butuh pengorbanan lah istilahnya ya. Saat Harus, teman-teman yang harus. lain mungkin pesta-pesta, begadang ya kan, dia enggak, dia tetap di rumah aja sama keluarga gitu ya. Luar biasa ya. Oke. Benar, setuju. Nah, teman-teman, ini kayaknya pertanyaan yang terakhir nih buat kita semua nih. Boleh nggak sih kalian masing-masing kasih motivasi dong buat teman-teman pendengar kita supaya lebih mau berolahraga, lebih giat lagi? Kasih motivasinya. Ya, coba dari Lukas deh. Ayo Kas, tolong Kas. Bingung juga nih kok kalau ngomong kayak gini. Soalnya kan setiap orang beda ya, gue. Ya, mungkin dari Lukas sendiri deh dulu. Apa? Mungkin saya kasih tipsnya ya, kalau orang-orang malas olahraga ya mendingan cari temen lah, temen-temennya suka olahraga. Pasti kan lama-lama kepancing deh kok. Mau nggak mau kan pancing. Itu quotes yang sangat baik gitu Kas. Itu quotes yang sangat baik gitu. Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang malas olahraga, cari temen yang rajin olahraga. Iya. Ya. Jadi ada temennya, lama-lama kita jadi suka berolahraga. Iya, Bener ya Kas pasti. ya? Iya, otomatis tuh. Mau nggak mau. Mantap. Bener. Oke, thank you Kas. Lanjut nih, Ici Sherly, gimana? Boleh dong kasih motivasi buat teman-teman. Kalau dari Sherly kok, kalau dari Lukas kan bergaul sama teman yang suka olahraga, nanti kita ke bawah juga suka olahraga. Betul banget. Sherly juga ngalamin itu. Terus satu lagi, kalau misalnya temennya lagi berhalangan, lagi kerja dan lain sebagainya lah ya kegiatan mereka. Kalau lagi pengen olahraga, jangan banyak mikir, berdiri, terus di otak adalah, oke, gue cuma mau olahraga 7 menit aja. 7 menit aja jumping jack. Nah, biasanya yang bikin kita itu susah buat melakukan olahraga adalah niatnya. Tapi kalau di otak cuma udahlah olahraga 7 menit aja, tapi nanti ketika udah dilakukan 7 menit tuh kurang, pasti lagi dan lagi minimal 20 menit lah gitu kok. Iya. Betul ya. Benar ya, kalau pikir-pikir benar banget nih apa yang Cici Sherly bilang nih. Sebenarnya olahraga itu banyak banget, bahkan di rumah sendiri pun bisa ya berolahraga ya Cici Sherly ya. Cuman ya itu. Iya kok. Motivasinya ya untuk bisa berolahraga itu butuh ekstra nih. Kuncinya adalah 7 menit ya. Mulai dulu 7 menit. Setelah itu pastilah kita nagih tuh ya lebih dari 7 menit. Iya. Oke. Terus bisa juga biar tambah semangat kok. Biar tambah semangat bisa juga pasang musik-musik yang seru gitu yang menambah semangat. Oh, benar. Ya, selain itu terus kalau misalnya wanita, kalau wanita lagi menstruasi atau sebelum menstruasi biasanya tuh badannya merasa capek banget, pegel-pegel sana sini, pokoknya sebadan nggak enak. Nah, kalau misalnya aku biasanya lagi menstruasi tuh nggak olahraga, justru badan semakin pegel dan semakin sakit. Tapi kalau olahraga malah jadi enak, badannya segar. Bener-bener ini buat teman-teman cewek kita nih, supaya semoga pada dengerin dan mau terima nih masukan dari Cici Sherly ini ya. Thank you Cici Sherly. Nah, terakhir Be, gimana Be? Silakan Be. Itu sebelumnya jumping jack tuh kayak gimana sih? Yang itu loh kok, yang kakinya dibuka, tangannya ke atas gitu. Loncat gitu loh. Jangan. SKJ zaman dulu tuh, SKJ zaman dulu. Yang loncat-loncat tangan ditepok ke atas gitu ya? Iya. Betul, kayak gitu lah. Itu jumping jack. Ya, apa ya? Kalau disuruh kasih tips, gue juga bingung nih kok. Cuman mungkin gue sedikit cerita apa yang membuat gue termotivasi gitu kali ya. Betul. Yang membuat gue termotivasi pertama itu salah satunya adalah gue sering banget kok diocehin sama bokap kok. Itu kalau misalnya gue di rumah lagi tiduran,
main game, main handphone gitu. Jadi kadang gue sering gocehin. Oh gitu. Olahraga di sana. Padahal main game udah mulai olahraga buncit. e-sport ya. Hah? E-sport ya. E-sport iya. Lari di sana, main badminton di sana. Jadi yang pertama sih yang buat gua termotivasi itu dari orang lain tuh kok, dari bokap. Itu dia memang bisa dibilang bawel banget sih ya, maksudnya selalu nyuruhin kita tuh ayo olahraga gitu. Karena dia memang concern banget tuh sama olahraga gitu, jadi dia nggak seneng kalau misalnya gua gitu tidur-tiduran nggak ngapa-ngapain harian gitu. Benar. Nah kemudian juga mungkin juga kita juga harus tahu kok seberapa pentingnya itu sih olahraga itu. Jadi jangan sampai kayak gua kemarin tuh kok. Jadi gua sakit-sakitan dulu, gua sering capek. Ternyata alasannya karena gua kurang olahraga gitu. Iya. Gitu sama yang si Cherry bilang cari teman itu betul sih kok. Iya. Jadi dengan adanya teman yang senang olahraga juga, kita jadi termotivasi sih, betul. Jadi mungkin sedikit dari gue gitu sih kok. Bener ya. Jadi saya berharap teman-teman yang denger nih ya termotivasi nih untuk bisa olahraga lebih lagi nih ya. Tadi kita dengar juga nih bahkan dari seorang atlet sepak bola, Mas Lukas saja kasih masukan nih bahwa olahraga itu penting. Bukan hanya beliau sebagai seorang atlet, tapi masalah kesehatan itu benar-benar mempengaruhi nih Kak. Dengan kita rajin berolahraga dapat menjaga kesehatan kita dengan baik ya. Oke, nih ada closing statement. Gua akan bacain satu ayat di 1 Timotius 4 ayat 8 yang menyatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ayat ini tidak mengatakan bahwa olahraga itu tidak ada gunanya, tetapi lebih menyatakan kalau olahraga itu berguna. Namun ayat ini menunjukkan prioritas yang benar dengan mengatakan bahwa ibadah ternyata memiliki nilai yang jauh lebih besar. Jadi guys, kita harus tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, ibadah, dan sebagainya. Tetapi, saya harus garis bawahi, tetapi kita juga harus tetap berolahraga secara rutin dengan tujuan agar kita bisa sehat secara rohani dan jasmani. Oke, terima kasih banyak buat Koko Robert, buat Ci Shirley, buat Mas Lukas yang udah jadi narasumber di podcast kita kali ini. Semoga apa yang udah kita bicarakan dapat didengarkan oleh teman-teman kita semua ya, dan teman-teman kita jadi semangat dalam berolahraga. Amin. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you semuanya. Thank you.